Namun saat ini, Museum Minyak dan Gas Bumi masih dalam proses renovasi. Di sebelah kanan teman jelajah, terdapat Monumen Persahabatan Negara non-blok, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 September 1992. Monumen ini menampilkan 108 pohon persahabatan dari berbagai jenis yang mewakili negara asalnya, serta terdapat 108 tiang bendera sesuai jumlah peserta KTT non-blok. Museum Listrik dan Energi Baru. Museum ini menyajikan koleksi alat peraga interaktif sebagai sarana pembelajaran listrik dan energi baru, serta memiliki fasilitas lain seperti area bermain anak dan teater 5 dimensi. Dan juga terdapat miniatur pembangkit listrik tenaga air, angin, dan tenaga surya. Taman Budaya Tionghoa Indonesia, yang merupakan kawasan sejarah budaya Tionghoa di Indonesia dengan memiliki pagoda dan bangunan 7 lantai. Museum Hakka dengan bentuk bangunan yang menyerupai bangunan Tulau di Cina Selatan, dan Museum Cheng Ho dengan patung Laksamana Cheng Ho yang berada di seberang museum. Teman jelajah, tempat ini juga sangat menarik loh. Terdapat Taman Sio yang berhubungan dengan tahun kelahiran teman jelajah. Penasaran kan? Kunjungi taman tersebut ya. Museum Perangko Indonesia. Di dalamnya terdapat perangko One Penny Black, yaitu perangko tempel pertama dan tertua di dunia dari Italia. Diterbitkan tanggal 1 Mei 1840. Perangko ini bergambar Ratu Victoria. Selain itu, museum ini juga menyajikan sejarah perangko di Indonesia. Kita melanjutkan perjalanan kembali di jalur selatan. Museum Komodo Jagat Satwa Nusantara yang memiliki kurang lebih 85 jenis reptilia hidup seperti Lohanok dan Angel yang merupakan komodo yang berhasil berkembang biak di sini. Sulcata, salah satu kura darat terbesar dari Afrika, anaconda, dan buaya putih. Teman jelajah juga dapat merasakan berinteraksi langsung dan bersuah foto bersama reptil. Anjungan Sulawesi Tenggara. Salah satu destinasi wisata terkenalnya adalah Wakatobi, rumah bagi ribuan terumbu karang. Anjungan Sulawesi Selatan menampilkan beberapa rumah adat, yaitu rumah bola atau saraja dari suku Bugis, rumah bala Lapoa dari suku Makassar, dan rumah adat Tongkonan dari suku Toraja. Anjungan Nusa Tenggara Timur dengan alat musik khasnya adalah sasando. Salah satu destinasi yang terkenal dari provinsi ini adalah Pulau Komodo. Museum Transportasi. Kita dapat melihat kereta api luar biasa yang digunakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1946. Anjungan Nusa Tenggara Barat menampilkan bangunan utama tiruan dari istana dalam Lokasamawa yang aslinya dibangun dari kayu jati dengan 99 tiang sesuai Asmaul Husna. Pamiase Samaksami Kahajengawuk Ring Anjungan Bali. Anjungan ini menampilkan rumah gapura Candi Bintang. Museum Keprajuritan Indonesia yang memperkenalkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan bangunan benteng berbentuk segi 5. Di depannya terdapat patung Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Anjungan Jawa Timur salah satunya menampilkan rumah Pacitan, rumah Madura, dan rumah Situbondo. Makanan khas Jawa Timur ialah rujak cingur. Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta menampilkan rumah replika keraton Yogyakarta, dan salah satu makanan khas dari Yogyakarta adalah gudeg. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali di jalur selatan. Teman jelajah, kita akan melihat Museum Pusaka dengan bentuk bangunannya bersegi 5, dan di atasnya terdapat keris yang menjulang ke atas. Terdapat juga koleksi lebih dari 6.000 senjata tradisional seperti keris, pedang, golok, pisau, dan tombak.
dan juga kegiatan Jamasa, yaitu merupakan kegiatan membersihkan dan merawat keris. Museum Batik. Batik merupakan kain yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dengan alat yang bernama canting sebagai media melukis. Kalian dapat melihat koleksi batik Nusantara dan berpartisipasi dalam kelas lomba tiket tempat jelajah. Terdapat juga restoran yang menyajikan aneka makanan dan minuman cita rasa Nusantara. Dan juga kalian dapat menikmati keindahan alam hutan bakau di sekitarnya. Mari teman jelajah, kita melanjutkan perjalanan kembali di jalur selatan. Selanjutnya, terdapat Museum Serangga yang menampilkan koleksi serangga dan kupu-kupu. Di sini, teman jelajah dapat melihat belalang daun yang menyerupai daun, serta belalang ranting yang bentuk tubuhnya menyerupai ranting. Selanjutnya adalah dunia air tawar Jagat Satwa Nusantara. Di akuarium ini terdapat lebih dari 173 spesies dan 1.152 ikan yang teman jelajah dapat lihat. Dan juga kalian dapat bersuah foto dengan aquascape raksasa di tempat ini loh. Berikutnya terdapat Tanjung Jawa yang menampilkan bangunan utama, yaitu Pendopo Agung Kiruan dari Istana Mangkunegaran, Surakarta. Dan juga terdapat Rumah Kudus yang dibuat dari kayu jati serta menampilkan miniatur dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Mendut. Selanjutnya, di sebelah kanan kita terdapat beberapa rumah ibadah seperti Sasana Adirasa, Pangeran Samer Jawa untuk kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa, Wihara Akhir Lita Arama untuk agama Buddha, Pura Penataran Agung Kertabumi untuk agama Hindu. Di sebelah kiri kanan saja terdapat taman bermain anak, yaitu Taman Legenda Keomas. Di dalamnya terdapat berbagai macam. Hati-hati, turun ayo turun. Jangan sini ya, jangan sini.